seluruh dunia merayakan yang namanya Hari Valentine, yang biasa mereka sebut dengan Hari Kasih Sayang. Namun Bapak Mama, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cinta sejati itu bukan di tanggal 14 Februari, tetapi Yohanes 3 ayat 16. Mari sama-sama kita dengan satu suara kita berkatakan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Yes, Yohanes 3 ayat 16, telah cinta sejati, telah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Jadi Valentine itu bukan cuma dengan pacar, tapi dengan orang tua, dengan kakak beradik di dalam rumah, orang-orang di sekeliling kita. Dan setiap hari adalah hari kasih sayang. Amin. Bukan cuma tanggal 14. Ya. Dan anak-anak muda ingat bahwa tadi sudah saya katakan, cinta sejati itu ada dalam Yohanes 3:16. Jangan kasih kurang daripada itu ya. Puji Tuhan, kita menyanyikan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oh,
belakang kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo dong, ayo, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kamu itu ayo, terserah orang temanmu katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak mama keluar dari kursi dong. Please. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bertemu pagi ini karena kasih Tuhan. Amin. Semua kasih
Ya Allah yang setia, Dia yang tidak pernah mengingkari janji dari kita. Sekali Dia berjanji, Dia pasti akan menepati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau cinta setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang terus menggendong kami di saat kami jatuh. Engkau mengangkat kami di saat kami lemah. Engkau kuatkan. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan bahwa sekali Yesus, selama Engkau Yesus bagi kami, selama Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh tidak akan kami balas kebaikan-Mu, sungguh tidak akan kami balas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya hidup kami Tuhan, ini hidup kami kami mau pakai untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. God
Sungguh hanya kasih-Mu yang membuat kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Bukan kuat kami, bukan gagah kami, bukan apa yang ada pada kami Tuhan. Karena kami tahu semua yang ada pada kami itu berasal daripada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Kau melimpahkan kami kebaikan. Karena kasih-Mu Kau melimpahi kami dengan kebajikan, kemurahan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biar konsentrasi kami Tuhan, pikiran hati kami hanya tertuju kepada kebenaran firman pada pagi hari ini. Kalau kami dengar, kami terima dengan hati kami, dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biar kami bukan hanya senang untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kami senang untuk melakukannya di dalam langkah hidup kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerangkan firman-Mu. Dan hamba-Mu hanya manusia, hanya alat di dalam tangan-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dipayahi hamba dengan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntut setiap kata kalimat yang keluar dari mulut ini, sehingga apa yang Kau sampaikan itu saja keluar dan memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ragi. Ada yang tahu fungsi ragi? Bapak mama saudara semua. Mungkin mama-mama lebih paham tentang fungsi ragi. Ragi itu kira-kira fungsinya untuk apa? Mama-mama dong, suara mama-mama. Ya, untuk mengembangkan adonan. Nah, baik Bapak Ibu, sama-sama kita buka kitab kita di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini dengan suara yang paling lantang. Kalau tidak keberatan, dengan hormat saya minta kita berdiri, kita baca ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 9 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sedikit lagi sudah menghadirkan seluruh adonan. Itu adalah dulu Bapak Ibu Saudara semua. Lagi di dalam Alkitab, Bapak-bapak semua, memiliki dua pengertian yang sangat bertolak belakang atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ragi di sini memiliki pengertian yang baik. Sebagaimana kalau mungkin kita selama ini memahaminya ragi itu dosa, ragi itu keburukan. Tapi hari ini kita akan melihat dari sisi yang lain yang diangkat juga oleh Tuhan Yesus. Memiliki pengertian yang baik. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-33 dan juga di dalam Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Bapak Ibu kalau lihat di sana Tuhan Yesus bilang begini, hal kerajaan surga itu seumpama seorang perempuan yang mengambil ragi dan mengadukannya di dalam tepung 3 sukat sehingga kamil seluruhnya. Kalau mungkin ada yang pernah tahu cara membuat ragi, kalau di zaman orang Israel kuno, mereka membuat ragi itu dengan sisa adonan atau adonan yang mereka sisihkan, sedikit adonan yang mereka sisihkan dari adonan yang hendak dijadikan roti, dibakar atau sebagainya, Bapak Ibu. Mereka akan sisihkan sedikit untuk mereka jadikan ragi. Mereka ambil, mereka fermentasi, dan di dalam proses fermentasi ini masuklah itu mikroorganisme. Ada beberapa mikroorganisme yang akhirnya membentuk
entah itu roti bakar atau sebagainya ya Bapak Ibu. Dan mereka melihat ragi ini sebagai sesuatu yang hidup, yang memiliki manfaat yang baik tentunya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam contoh sebelumnya, masih di dalam perikop yang sama di dalam Lukas pasal 13. Di sana sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mengambil benih biji sesawi, ditaburkan di kebunnya, di ladangnya sehingga tumbuhlah pohon. Kemudian pohon itu akhirnya dijadikan sarang oleh burung-burung di udara. Cabang-cabangnya dijadikan tempat berlindung atau rumah dari burung-burung. Demikianlah fungsi ragi di dalam perumpamaan yang disebut tentang kerajaan surga. Tuhan katakan ragi itu seperti perempuan, kerajaan surga itu seperti perempuan yang mengambil ragi dan mengambilkan satu adonan itu dengan ragi tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Ragi di sini memiliki pengertian yang baik, yaitu bermanfaat, memberikan manfaat. Sudahkah hidup kita ini seperti ragi yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga? Sudahkah hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain? Dimulai dari mana? Dari rumah kita. Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita? Ataukah hidup kita ini hanya menjadi beban mereka, Bapak Ibu Saudara? Khusus buat anak-anak muda, karena saya pernah muda dan masih muda, itu kita itu diajarkan untuk bisa kerja di rumah, betul kan? Yang anak-anak muda. Saya tahu di sini yang biasa kerja di rumah siapa-siapa, itu hal yang baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Sudahkah kita menjalankan fungsi kita dengan baik di rumah kita masing-masing? Sudahkah kita bermanfaat, kehadiran kita itu membawa dampak yang baik, ataukah kehadiran kita itu justru mencari beban? Orang tua kepala pusing dengan ketemu punya tingkah dan ketemu punya ulah. Sudahkah kehadiran kita ini menjadi manfaat yang baik bagi pasangan kita? Ataukah kita hanya menjadi beban bagi pasangan kita? Sudahkah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita itu memberikan manfaat, memberikan dampak? Sudahkah kehadiran kita di dalam sebuah komunitas, entah itu di dunia pekerjaan, entah di dunia pergaulan, di dalam komunitas rohani seperti ini? Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain? Seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang ragi di dalam perumpamaan yang dia berikan. Ataukah kehadiran kita ini hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika kita ada orang sudah sudah apa? Ini ditemukan dalam atas. Mari kita koreksi kehidupan kita, hati kita. Sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekitar kita, ataukah tidak, atau malah justru menjadi beban, menjadi batu sandungan bagi orang lain? Dan hal yang kedua tentang ragi ini, pengertian yang kedua yang tentunya saya sudah katakan di awal tadi, sebagaimana kita pahami selama ini tentang ragi itu berbicara tentang dosa, keburukan. Ragi memiliki pengertian yang buruk karena memiliki sifat yang merusak. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sering sampaikan, kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes di sana, Bapak Ibu akan tahu bagaimana Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bilang begini, berhati-hatilah engkau terhadap ragi. Ada 3 ragi yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam kitab Injil. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat baca ya di dalam Matius pasal 16 ayat 6 dan juga Markus 8 ayat 15. Di situ dalam ayat-ayat itu Tuhan Yesus menyinggung ada 3 ragi di dalam sana. Yang pertama, ragi orang Farisi.
33. Saya hanya rangkum ini ya Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ketiga, apa itu kemunafikan? Dari ciri-ciri yang Tuhan Yesus paparkan di sana di dalam ayat-ayat ini. Kalau kita baca saja Bapak Ibu, Matius pasal 23. Matius pasal 23, coba kita lihat ayatnya. Ayat pertama saja, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di dalam ayat yang ketiga ini kita perhatikan ciri-ciri dari orang yang munafik dari apa yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus. Hanya tahu ngomong tetapi tidak melakukan. Atau bahasa kerennya, ada yang tahu? No action, talk only, nothing. Hanya tahu ngomong tapi tidak melakukannya. Ini ciri-ciri kemunafikan yang Tuhan Yesus kecam dari ahli-ahli, dari orang Farisi. Mereka hanya tahu bicara, tetapi ayat 3 sangat jelas katakan mereka hanya bisa mengajar, tetapi tidak melakukannya. Ajaran mereka itu baik, kata Tuhan Yesus. Ikuti ajaran mereka. Kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, ajaran itu tidak salah. Selama itu berdasarkan firman Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan ikuti kelakuan mereka. Jangan ikuti perbuatan mereka. Berapa banyak orang ketika bertemu dengan misalkan orang-orang seperti ini, tidak tertutup kemungkinan hamba Tuhan, Bapak Ibu, pendeta, ketika berbicara dari mimbar, tapi hidupnya itu berbeda dengan apa yang dia beritakan. Sudah jelas akan menjadi batu sandungan dan banyak orang jatuh ketika melihat perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kuncinya di sini Tuhan Yesus bilang, kalau bertemu dengan orang yang seperti itu, lakukan saja apa yang dia ajarkan. Selama itu baik, lakukan. Kalau kau tahu bahwa itu ada di dalam firman Tuhan, ada di terus dalam Alkitab, lakukan. Tapi jangan ikuti contoh yang mereka berikan dalam kelakuan dan perbuatan mereka yang tidak sesuai tentunya dengan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak bisa terpungkiri Bapak Ibu, hal itu pun merambah di dalam kalangan anak Tuhan, dalam kalangan hamba-hamba Tuhan. Banyak yang hanya bisa ngomong tetapi tidak melakukan. Yang kedua, kemunafikan dari orang atau ahli dari orang-orang Farisi. Di dalam ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Hanya membebani orang, tetapi mereka tidak mau untuk dibebani. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi yang berbeda. Mereka hanya memberikan tugas-tugas, tetapi mereka sendiri tidak mau diberikan tugas. Mereka hanya mau membebani orang dengan pekerjaan-pekerjaan, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan pekerjaan itu. Adakah di antara kita yang seperti ini Bapak Ibu? Kita hanya mengasih orang lain kerja, kita sendiri
ketika tidak melihat orang. Banyak dari antara kita yang mau melayani hanya supaya kita bisa dilihat oleh orang. Kalau mau jadi WL, kalau mau jadi pembawa berita itu mau, semua mau, karena kelihatan. Main musik kelihatan, yang di depan-depan yang kelihatan mau. Tetapi yang tidak kelihatan, yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap hina, itu mereka tidak melakukan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, sudah keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Hal yang berikut, hal yang keempat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Hal yang berikut, hal yang keempat, suka berada di tempat-tempat yang terhormat, suka dihormati dan dipanggil dengan panggilan tertentu atau panggilan yang terhormat. Jadi mohon maaf nih, di antara kita, kalau ada orang yang mungkin panggil kita, mungkin mereka kurang mengenal kita, ada salah-salah kata, salah-salah mungkin penyebutan, lapang dada Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai lagi dari orang Farisi ini masuk di dalam kehidupan kita, tersinggung hanya karena penyebutannya salah. Jangan begitu. Maka itu terkadang kalau Bapak Ibu perhatikan di setiap undangan ada kan tulisan itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama ataupun gelar dan sebagainya. Ini mungkin kelihatannya sepele Bapak Ibu, tetapi tanpa kita sadari ragi orang Farisi yang suka dihormati, berada di tempat-tempat terhormat, dipanggil dengan panggilan-panggilan tertentu yang terhormat, itu sudah masuk di dalam kalangan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Mungkin tidak ada maksud orang tersebut mungkin merendahkan kita dengan memanggil dengan panggilan tersebut. Mungkin selipang atau keseleo itu mungkin yang begitu lidahnya. Hal yang kelima di dalam ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mereka yang tidak mau melakukan sesuatu, tetapi mereka ikut sertakan orang lain untuk tidak melakukannya juga. Ini salah satu ciri dari orang-orang Farisi yang disebut sebagai orang munafik itu. Mereka tidak mau melakukan sesuatu yang baik, orang lain juga mereka ajak-ajak untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan yang berikut di dalam ayat yang ke-14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di dalam ayat ini mereka tidak hidup di dalam pertobatan, tidak ada pertobatan sejati. Oh maaf, tadi ayat 14 ya. Ayat 14, mereka menutup kejahatan mereka dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Ayat ini katakan tadi bahwa
kehidupan sesungguhnya. Yang berikut dalam ayat 15. Celakalah kamu, hai orang-orang, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi hati-hati kalau kita menarik jiwa, Bapak Ibu Saudara, kita membawa orang lain untuk mengikut kita dalam hal iman kita. Itu tanggung jawabnya besar. Jangan sampai kita ini hanya jadi orang yang ajak orang, tetapi ketika orang lain datang, contoh kita ajak orang datang nih ke gereja kita nih, orang itu sudah beribadah bersama dengan kita, tetapi justru kita lah yang menjadi penyebab orang itu masuk neraka nantinya dengan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi batu sandungan. Mereka tidak ada pertobatan yang sejati, menyebabkan orang lain yang mereka bawa kepada Tuhan akhirnya jadi orang yang lebih jahat dari mereka. Hati-hati ya Bapak Saudara. Dan yang berikut, ayat yang ke-16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah dengan bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah dengan emas, bait suci, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga dari segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan demi dia yang diam di situ atau demi Tuhan. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Hal yang berikut, mereka menjadikan hal-hal yang tidak penting itu menjadi penting, jadi sesuatu yang penting. Tetapi mereka membalikan, hal yang penting itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Ini banyak hal terjadi. Kita memutar balikan sesuatu. Hal yang penting kita anggap tidak penting. Hal yang tidak penting kita jadikan penting. Banyak ya aplikasinya itu dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Contoh yang sering disampaikan dari mimbar ini, sering sekali oleh hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tapi mereka jadikan alasan pekerjaan mereka untuk tidak hadir di dalam rumah Tuhan. Padahal ini perintah Tuhan di dalam 10 perintah yang dituliskan Tuhan sendiri di atas loh batu. Tuhan bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi mereka menjadikan berkat dari Tuhan itu sebagai alasan, pekerjaan Tuhan berikan dan kehidupan sebagai alasan untuk tidak hadir beribadah kepada Tuhan yang memberikan mereka berkat. Kalau hal-hal yang basic seperti ini saja kita belum paham, kita belum mengerti dan kita belum bisa melakukan, bagaimana dengan hal-hal yang lain yang menuntut kesadaran kita? Hal-hal lainnya yang basic, yang dasar saja kita tidak bisa melakukan itu.
Dan hal yang berikut dalam ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu heran, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang Farisi merasa mereka sudah melakukan kewajiban-kewajiban mereka, bayar perpuluhan, sudah buat ini dan buat itu, tetapi mereka mengabaikan yang lain. Dia rasa sudah cukup melakukan satu hal dan mengabaikan yang lain. Hal yang berikut dari ayat ini yang Tuhan Yesus ingin sampaikan bagi setiap pendengar, melakukan yang satu tetapi mengabaikan yang lain, itu jangan Bapak Ibu. Itu kalau di zaman perjanjian lama, ketika kita berusaha untuk melakukan Taurat atau perintah yang disampaikan Allah, kita buat satu, kita tidak buat yang lain, hukumnya batal. Entah itu adalah sekitar 613 perintah. Ketika kita sudah buat nih Bapak Ibu, meskipun sudah 612, kamu tidak lakukan yang 612 itu batal. Kita lakukan perintah Tuhan dengan tidak mengabaikan hal yang lain yang juga Dia perintahkan untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang berikut dalam ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Ini sama ya, kurang lebih dengan hal yang tadi. Hal yang kecil itu mereka permasalahkan, tetapi untuk hal-hal yang besar mereka tutup mata. Nyamuk mereka kasih keluar dari dalam minuman mereka, tetapi unta yang ada di dalam itu mereka bodoh, dominus sah, tutup mata sah. Hal-hal yang kecil-kecil itu diungkit-ungkit, tetapi hal-hal yang besar itu mereka seolah mengabaikannya. Mereka tutup mata. Berapa banyak di antara kita seringkali seperti itu, hal-hal yang remeh, hal-hal kecil yang tidak membawa manfaat atau signifikan, sesuatu yang signifikan dalam hidup kita, itu yang kita peributkan dalam hidup. Mungkin terkadang alasan yang dipakai itu baik, untuk inilah, untuk itulah, tapi kita hanya habis waktu kita membahas hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak membawa sesuatu yang membangun dalam kehidupan kita. Tetapi hal-hal yang seharusnya kita jadi concern kita, jadi perhatian kita, itu kita abaikan. Dan hal yang berikut di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat ke-27, Tuhan Yesus sudah kayak begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti orang yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Hanya bersih di luar, tetapi kotor di dalam. Di luar kelihatannya baik, benar di mata manusia, baik di mata orang,
hal yang jahat terhadap orang lain, punya pikiran yang jahat kepada orang lain. Bapak Ibu ingat kisah pengangkatan Daud jadi raja. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk melantik, mengurapi seorang raja yang baru menggantikan Saul, dia kan pergi ke rumah yang disuruh oleh Tuhan, ke rumah Isai. Dia bilang, Tuhan bilang kepada Samuel, pergilah, ambil salah satu anak Isai itu dan urapi dia menjadi raja menggantikan Saul. Ketika Daud pergi, Daud lihat anak-anak Isai itu ada beberapa orang, kakak-kakaknya Daud itu tentara, gagah perkasa, badan mereka tegak-tegak, tinggi besar. Ketika dia lihat tampilan pertama dari anak Isai, oh ini dia, pasti dia sudah. Karena postur raja sebelumnya, dia compare dengan Saul yang tinggi, gagah perkasa. Dan oh ini pasti dia sudah. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Di dalam ayat 1 Samuel pasal 17 ayat 7, di bagian akhir Tuhan bilang begini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Engkau boleh banyak berbuat baik, menutupi kejahatanmu di dalam hatimu dengan perbuatan-perbuatan baik, tapi Tuhan yang melihat hatimu, Dia menyelidiki hatimu. Dia berkata, hai engkau orang-orang munafik, celakalah engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, dari ragu-ragu orang Farisi, yaitu berbicara tentang kemunafikan, kita koreksi. Mungkin ada salah satu dari yang orang Farisi yang disebut Tuhan sebagai orang munafik ini, yang mungkin juga ada di dalam diri kita. Kita tanggalkan itu. Amin Bapak Ibu. Dan ragi yang kedua adalah ragi orang Saduki. Berbicara tentang rasionalisme Bapak Ibu. Hal-hal hanya masuk di akal yang mereka akan terima. Orang Saduki, mungkin Bapak Ibu tahu, orang Saduki juga disebut Tuhan Yesus ya. Dan kita sekalipun tidak sebanyak penyebutan tentang orang Farisi. Mereka ini adalah imam-imam. Mereka sejak dari zaman Persia, bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus dan sebelumnya, dari zaman pemerintahan Yunani dan juga kekaisaran Romawi. Istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca. Mereka bertanya nanti pada akhirnya siapa yang akan jadi suami dan istri ini dari perempuan ini kalau ketujuh saudara ini beristrikan orang yang sama. Tuhan Yesus bilang, pada hari kebangkitan tidak ada yang seperti itu. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka ini tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus dalam pertanyaan mereka. Mereka tidak percaya adanya roh, sesuatu yang bersifat roh. Mereka adalah orang-orang yang sangat rasional. Berapa banyak pengajaran hari-hari ini yang menjurus ke sana. Kalau tidak masuk akal, mereka tolak. Jangan sampai juga masuk di dalam kita, kalangan anak-anak Tuhan, khususnya di tempat ini. Tuhan yang memberikan kita akal dari Dia, tapi terkadang kita pakai untuk menentang kebenaran Tuhan. Kalau tidak masuk akal, ya sudah stop. Terkadang iman itu bertolak belakang dengan akal kita. Tapi bukankah hidup kita ini berbicara tentang iman, percaya kepada Tuhan? Tapi seringkali kita tabrakan akal yang buat kita. Dengan kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Kalau tidak masuk akal, saya tidak melakukan. Dan lagi yang terakhir Bapak Ibu,
yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang sudah saya katakan tadi di dalam Matius 16 ayat 6 hingga Markus 8 ayat 15. Ragi yang terakhir yaitu ragi Herodes atau keduniawian. Herodes ini dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk apa? Dia orang di pemerintahan, dia berusaha dengan segala cara untuk mencapai ambisi politiknya. Dia pakai segala hal untuk dia bisa tetap ada di posisinya, di dalam jabatannya sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa. Kalau Tuhan percayakan kita sesuatu, Bapak Ibu, pakailah cara yang benar. Amin. Karena percayalah bahwa promosi itu bukan datang dari siapa-siapa. Promosi itu tidak datang dari link-link kita yang kita kenal. Promosi itu tidak datang dari manusia, sekalipun terkadang Tuhan pakai mereka untuk angkat kita. Tetapi promosi yang sejati, yang sesungguhnya itu datang hanya dari Tuhan. Amin. Ketika Tuhan percayakan kita satu jabatan, bekerjalah dengan baik di sana. Lakukanlah tanggung jawab itu dengan baik. Jabatan itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi itu ada tanggung jawab besar di dalamnya. Bukan untuk show off, oh saya ada di sini, itu semua pencapaian-pencapaian saya. Oh tidak. Jabatan itu adalah fungsi, Bapak Ibu. Kita melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya. Ketika Tuhan tahu kita ada di situ, lakukanlah dengan cara yang baik. Semua itu ada masanya. Jangan takut, Bapak Ibu, kalau kami memang suatu saat harus lepas dari jabatan itu. Jangan justru memakai cara yang tidak halal atau segala macam cara untuk tetap berada di situ. Pokoknya bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Kita ditaruh Tuhan, entah itu di dunia ini, usia kita, di dalam sebuah pekerjaan, itu semua ada batasan waktunya. Kita saja presiden kita ditetapkan atau para pejabat daerah hanya boleh berapa periode? 2 periode. Ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita. Ketika kita ada di tempat itu, di waktu yang Tuhan tentukan bagi kita, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk menjalankan fungsi kita dengan benar di sana. Jangan seperti Herodes yang menghalalkan segala cara hanya untuk tetap mempertahankan dia ada di posisi itu. Banyak orang yang memakai cara yang kotor untuk mereka tetap berada, entah itu dalam pemerintahan, entah itu dalam jabatan di sebuah perusahaan. Mereka dengan menjatuhkan orang lain untuk mereka naik. Kita jangan jadi orang-orang seperti ini. Biarkan ragi ini keluar dari dalam kehidupan kita. Kalau itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai posisi tertentu, untuk mempertahankan posisi tertentu, tinggalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat terakhir kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab program Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Lanjut 1 ayat lagi ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita teruskan keadaan berdiri.
Terpujilah nama-Mu yang Maha Kekal selama-lamanya. Ini doa kami Bapa,
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kesempatan selanjutnya kami perlu kesaksian bagi jemaat Tuhan yang berbagi kesaksian. Kami berikan kesempatan. Shalom. Selamat pagi. Pertama, saya terima kasih kepada Tuhan Yesus menjaga menunggu saya walaupun sering sakit dari Sabtu Minggu sampai saya bertemu dengan teman saya. Saya masih sakit tapi saya tetap berjuang, tetap kuat. Bagi saya Tuhan Yesus itu is the best. Sebenarnya dari saya karena memang walaupun sakit tapi saya tidak pernah mau menyerah, saya tidak pernah putus asa. Karena saya selalu yakin dan percaya karena Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi kita. Jangan kita berpikir karena Tuhan kita sudah melihat kita aman-aman saja, kita oke-oke saja, kita steril saja, tetapi kita harus melihat daripada firman itu, firman yang kokoh kuat bagi kami bertahan yang teguh, dan kita harus memiliki benteng Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita dapat masalah sedikit, betul sendiri. Besok kuat lagi. Kekuatan kita itu terletak daripada kita. Kemampuan yang kita miliki itu Tuhan sudah kasih sangat otoritas, sangat luar biasa, sangat sangat. Bagi saya itu Tuhan itu luar biasa dasar. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan secara mata jasmani kita, tapi marilah kita melihat dari sisi rohani kita. Iman kita yang terdalam Tuhan butuhkan, iman kita yang kuat Tuhan butuhkan. Pengujian yang datang silih berganti jangan menjadi kita ciut dan takut, tetapi marilah kita maju terus bagaikan pahlawan Kristus. Seperti sekolah minggu bilang, aku siapkan senjataku dan iblis datang aku tembak bom. Itulah senjata kita yang kita pegang. Jangan pegang senjata. Betul susah malu, betul sanggup. Kesan Tuhan kita itu yang bagaimana? Jangan baru di depan sedikit saja. Betul semua pelan-pelan. Sedangkan saya bisa jangan sakit-sakitan terus. Jangan jujur saja. Hari ini juga bolong. Di pemuda saja bolong. Ibu jasa. Motivasi saya bisa. Memang saya harus ada. Ya, memang saya akui karena talenta ini juga bukan main-main yang saya dapatkan. Itu ujian yang sangat luar biasa. Tempat tidur saja yang merantaikan tanah saja dia bisa gerakan. Itu pembuktian real. Pembuktian yang secara nyata. Bukan main-main, bukan hanya omong kosong belaka. Jadi jangan pikir Tuhan Yesus nanti mau dikasih.
Dia bisa tahu semua. Nah itu. Kekele mana kekele beta itu. Kalau beta sakit, beta jamara. Jadi motivator soal dia ini diri pribadi, dia tentang jatuh di mana. Bapak melihat dari itu. Kalau melihat dari semuanya itu, iman bapak mama kurang. Tapi Tuhan juga kehadiran bapak mama semua bapak saudara yang hebat-hebat. Itu yang Tuhan butuh. Jangan satu orang salah pergi soal dia sana terus jangan posisinya itu. Kalau saya bisa untuk tangan ini semua karena kemudahan Tuhan, kehebatan Tuhan keluar biasa Tuhan. Saya putus apa? Dia manusia biasa. Tapi kalau Tuhan pakai itu semua karena kemampuan saya mungkin. Tapi semua karena Tuhan yang kasih. Kalian itu Tuhan yang kasih. Bukan saya yang mau Tuhan kasih banyak kali bisa kita selalu dia depan. Oh itu ada yang kalau bisa kasih berdiri di sini. Apa mana? Sekian dan terima kasih. Saya selalu mengamalkan 7 tahun. Semua karena Tuhan. Tuhan Yesus. Masih ada yang bersaksi? Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Mama yang memiliki anak-anak sekolah minggu, mereka ada sesuatu buat orang tua. Silakan Bapak Mama boleh berdiri menyambut anak-anak yang datang. Silakan Bapak Mama yang punya anak sekolah minggu boleh berdiri. Bapak Mama boleh. Tepuk tangan kasih dari anak-anak sekolah minggu untuk orang tua, untuk kakak, adik-adik yang ada. Oh iya kan masih di belakang.
saudara dukung, kita berdoa sama-sama buat anak-anak kita. Mari anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Engkau lihat ya Tuhan Yesus saat ini anak-anak kami datang ke hadapan hadirat ya Bapa. Sebagai para pelayan-Mu, kami datang berdoa memohon berkat buat anak-anak ini ya Bapa. Kiranya Tuhan menjaga melindungi mereka ya Bapa di sorga. Besarkan mereka dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biar anak-anak ini terus bertumbuh dalam belas kasihan Tuhan. Mereka besar dalam penjagaan dan perlindungan ya Bapa di sorga. Mereka juga Tuhan berikan kesehatan ya Bapa. Kalau ada di antara anak-anak kami yang sakit, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan jangan, Tuhan sembuhkan. Dalam pendidikan anak-anak kami juga Tuhan terus memberkati ya Bapa. Dan kami percaya masa depan penuh harapan Tuhan sudah siapkan buat anak-anak ini ya Bapa. Terus berkati mereka ya Bapa. Mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sampai mereka besar nanti ya Bapa, mereka tidak menyangkal Engkau, tetapi iman mereka terus bertumbuh dalam kebenaran yang benar akan Engkau ya Bapa. Kami serahkan hidup anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat Tuhan sudah dilimpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa kami buat anak-anak kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, kuduskan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya anak-anak kami sudah terima berkat Tuhan dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari sama Tuhan lakukan.
Sungguh Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. Rancangan bagi kami adalah rancangan yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Telah Tuhan siapkan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami tetap setia memilih Engkau, kami tetap setia melayani Engkau, kami tetap setia beribadah kepadamu, kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesempatan yang indah. Pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kesaksian, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami jangan berpesta dan lagi keburukan, tapi Tuhan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dengan kekuatan kami, tapi kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, menopang kehidupan kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta dari kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada dalam surga. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan, apa yang telah mereka lakukan, kiranya Tuhan balas berlipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Umat-umat juga sudah memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dididik dan diberkati Allah, kiranya tiap tangan yang sudah terulur memberi bagi pekerjaan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar ada ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Dan umat-umat Tuhan yang dengan penuh kesadaran telah mengembalikan milik-Mu sepersepuluh dari berkat yang sudah mereka peroleh dari Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan benarkan janji firman dalam kehidupan umat-umat-Mu yang setia dan tahu melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kegiatan kami sepanjang minggu yang berjalan ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kesempatan kepada kami jemaat Tuhan untuk ikut dalam acara ibadah dan doa yang telah ditetapkan sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau Bapa, hamba menyerahkan kehidupan setiap jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Rumah-rumah tangga dari umat-umat Tuhan, Tuhan memberkati. Pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan memberkati. Kesehatan umat-umat Tuhan memberkati. Pendidikan umat-umat Tuhan memberkati. Segala yang dilakukan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir dalam acara ibadah pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang menjadi halangan mereka. Tuhan buka jalan supaya waktu yang akan datang semua jemaat dapat hadir beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Perjalanan pulang umat-umat Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan akhiri acara ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menjadi bahagian kita mulai pagi hari ini sampai malam